Wonder People dan juga kawan Padepokan. Ini edisi pertama Bincang Seru Komunitas bersama dua narasumber dari KOPHI Koalisi Pemuda Hijau Indonesia Chapter Yogyakarta. Nah, aku mau kenalin dulu. Di depan aku ini, kalau sebelah kanan aku itu Kak Bagas dengan nama lengkapnya Dani Bagas Pradika, dan juga sebelah kiri ada Kak Vaneo Priradidi atau dipanggil Kak Ivan. Gimana ini kabarnya? Kabar baik kan Nana ya untuk saat ini. Terus saat ini sementara ini kabarnya baik. Sementara ini kabarnya baik. Oke, kalau dari Kak Ivan? Aku kabar ini sih agak gugup karena ada adu-aduan sama Padepokan Asa. Belum pernah main ya ke Baru Padepokan pertama Asa. kali. Oke. Iya, jadi memang Bincang Seru Komunitas ini termasuk kolaborasi Padepokan Asa dan juga Wonder Home Library. Dan untuk edisi perdana ini kita senang banget KOPHI bisa datang dan kita mau seru-seruan. Mungkin karena kemarin udah lewat ya Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tapi kan nggak apa-apa, kita tetap ingin lebih jauh mengenal tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi kalau misalkan nanti kita bahas itu, tapi sebelumnya aku mau tahu dulu nih tentang KOPHI. Sekarang KOPHI apa aja sih yang sedang dilakukan, atau mungkin saat ini aku kemarin kan lihat Instagramnya nih punya hashtag baru. Kalau boleh tahu diceritain lebih detail dong. Siapa nih Mas Ivan? Ya, tentunya dari Mas Bagas dulu sih. Tapi kenalan dulu nih, Mas Bagas di KOPHI sebagai apa? Oke Mbak Nana dan Wonder People ya, dan kawan Padepokan begitu. Saya Bagas dari KOPHI Yogyakarta itu saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di KOPHI Jogja tentu saja. Untuk kegiatan KOPHI Jogja untuk sementara ini kita masih mengadakan open recruitment begitu. Jadi nanti bagi kawan-kawan yang di Jogja tentu saja ya, dan kualifikasinya nanti kita share di Instagram kita, dan pantengin terus Instagram KOPHI Jogja @KOPHI Jogja begitu. Untuk kawan-kawan yang tertarik tentang isu lingkungan dan lain sebagainya, apapun itu tentang lingkungan, silahkan nanti kawan-kawan bisa bergabung bersama kami begitu. Tadi hashtag apa yang terbaru? Oh iya, hashtagnya gebrak bersama. Gebrak bersama. Jadi untuk gebrak bersama itu kita ibaratkan sapu lidi Kak ya. Sapu lidi kalau cuma satu aja gak bersama-sama itu kan kayak gak ada gunanya gitu ya. Tapi kalau kita punya 10 sapu lidi atau mungkin bahkan lebih, itu kita ikat bersama, kita bisa menggebrak bersama gitu Kak. Jadi kita harapkan untuk kawan-kawan yang ada di Jogja dan tertarik bergabung bersama kami, ayo kita bersama-sama untuk setidaknya kita menjaga lingkungan, ataupun kita bergerak bersama gitu untuk menjaga lingkungan. Oke. Gitu, nah, kalau Kak Bagas kan di KOPHI sebagai wakil ketua, kalau Kak Ivan di KOPHI sendiri? Aku di KOPHI sebenarnya baru sih Mbak. Jadi tentang kopi juga masih perlu belajar banyak. Tapi sama Mas Zain dan Mas Bagas ditugaskan di divisi Ragi Bumi. Jadi divisi Ragi Bumi itu yang berhubungan dengan alam, dengan lingkungan, khususnya di bidang budidaya seperti pertanian, peternakan, dan perikanan gitu. Ini namanya kok unik banget ya, divisi Ragi Bumi gitu. Aku aja baru dengar pas tadi kita sebelum ini ya mulai. Boleh dong diceritain lagi tentang KOPHI Yogyakarta. Sejak kapan sih? Kan ini kan ada KOPHI pusat ya Indonesia kayak gitu. Nah, kalau di Yogyakarta sendiri kapan itu terbentuk, dan mungkin biasanya kegiatan seputar apa aja kayak gitu? Iya, untuk KOPHI sendiri itu kan KOPHI itu tingkatannya ada yang di nasional Kak ya. Jadi sedikit cerita ke belakang, KOPHI itu terbentuk di tahun 2010 oleh 3 kawan kita yang berada di Jakarta begitu. Nah, untuk yang di Jogja sendiri itu terbentuk sekitar tahun 2013 begitu Kak. Jadi kita sudah berdiri itu yang KOPHI Chapter Yogyakarta itu sekitar 10 tahun begitu Kak ya. Waktu yang nggak bisa dibilang muda, nggak bisa, tapi belum tua juga gitu. Karena kemarin kita terhalang pandemi dan juga kita perlu reorganisasi mungkin ya begitu. Jadi ya
seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita masih membenahi keorganisasian di Kophi, kemudian seperti hashtag yang sudah saya jelaskan tadi, itu nanti kedepannya kita akan membuat proyek-proyek yang tentu saja kita butuh bantuan dari kawan-kawan yang ingin bergabung bersama Kophi begitu kan. Iya. Nanti pastinya dapat support kok dari Padepokan Asa dan juga Wonder Home Library biar banyak teman-teman di Yogyakarta lebih tahu kalau sekarang Kophi lagi oprek kayak gitu kan. Iya. Dan saya pasti ini juga kok yakin sama kan kita koalisi pemuda gitu kan ya. Iya, saya juga mempunyai keyakinan pemuda-pemuda hari ini, apalagi pemuda di Jogja gitu yang kritis terhadap lingkungannya ada di Jogja pada khususnya dan lingkungan di Indonesia pada umumnya mungkin itu kita welcome banget untuk pemuda-pemuda yang ingin join bersama kami bersama Kophi Yogyakarta begitu kan Nana. Yeah. Ada batasan usia nggak kalau ikutan Kophi? Untuk statusnya pemuda gitu kayak kalau di sini kita membatasi frasa pemuda itu dari 17 tahun sampai 30 tahun Kak. Oke. Iya. Jadi nanti buat teman-teman nih yang merasa masih dalam rentang usia 17-30 tahun boleh banget gabung sama Kophi gitu. Siap. Iya. Nah, nanti kita juga sampaikan lagi di akhir siapa tahu kita mengingatkan lagi buat oprek gitu. Tapi sekarang aku mau masuk lagi ke diskusi kita nih karena kemarin Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Aku mau tahu dong gimana sih dari Kak Ivan dulu ya. Apa sih arti dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dan kalau misalkan Kak Ivan disuruh mungkin melakukan sesuatu di hari itu ya, kalau kemarin mungkin sudah lewat atau masih dalam bulan inilah, kira-kira mau ngapain sih di Hari Lingkungan Hidup kayak gitu? Kalau menurut saya pribadi pun ini juga berdasarkan dari diskusi-diskusi sebelumnya pun juga dari pendapat-pendapat juga dari yang lainnya. Hari lingkungan itu saya memaknainya sebagai pematik kesadaran. Pematik kesadaran di mana diri itu terdiri dari 4 unsur elemen. 4 unsur elemen tersebut dari yang pertama ada tanah, air, udara dan api. Dari 4 elemen itu kemudian dijadikan satu sehingga di situ ada kekuatan di dalam diri kita. Namun dari 4 elemen itu kebanyakan manusia seringkali lupa dengan gimana cara untuk memberdayakan 4 elemen tersebut. Padahal 4 elemen tersebut itu juga ada konteksnya gitu. Seperti gimana cara untuk membudidayakan air yang baik, membudidayakan tanah yang baik, menjaga udara yang baik seperti itu. Jadi dari adanya peringatan Hari Lingkungan ini sebagai pematik kesadaran sih gimana untuk merefleksikan diri kita bahwa sebenarnya diri kita juga bagian dari lingkungan hidup seperti itu. Nah tadi kan kalau dari sudut pandangnya Mas Ivan seperti itu. Kalau misalkan bentuk aksi nyatanya, kira-kira mau ngapain kalau memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu? Oke. Aksi nyatanya sih sebenarnya kalau saya dan teman-teman itu bukan hanya di hari itunya. Iya, benar ya. Tapi lebih ke perilaku gimana cara kita untuk menjaga lingkungan hidup ini biar supaya kita bahasanya sustainable, supaya berkelanjutan, ekosistemnya terjaga, sustainable lah intinya. Saya pernah punya lahan pertanian di Sambisari, di Desa Sambisari di daerah Kalasan, itu sekitar 6.500 meter. Itu saya tanami cabai, hortikultura, ada cabai, ada timun, ada kubis, ada kangkung. Di situ juga teman-teman dari Koalisi Pemuda Hijau juga belajar di situ. Perilaku yang saya bangun adalah gimana caranya untuk menjaga ekosistem di dalam tanah. Jadi kita tidak merusak tanah dengan pupuk-pupuk kimia sintetis karena itu ada efek domino yang panjang, membuat efek yang negatif lah gitu. Kita menggunakan pupuk organik benar-benar organik semuanya dari hulu hilirnya, dari mulai pembenihan sampai dipanennya itu menggunakan organik gitu. Jadi kita membentuk manusia yang sehat gitu. Karena manusia yang sehat kan juga akan membentuk pemikiran yang sehat, juga perilaku yang sehat gitu kan ya. Jadi itu semua berawal dari makanan gitu sih. Menarik sekali ya.
tadi contoh kegiatan yang memang berkelanjutan, nggak akan ya nggak pas hari lingkungan hidup aja nih, tapi juga diharapkan seterusnya juga bisa sustainable kayak gitu. Seterusnya. Jadi bukan hanya momen satu hari, tapi benar-benar masuk ke dalam perilaku di dirinya. Iya, sebenarnya mungkin kalau Kak Bagas ya, mungkin kayaknya aku tahunya mungkin mengurangi sama plastik kayaknya. Tadi soalnya udah bawa minum ini kan, dari bukan dari botol, tapi plastik, dari tumbler gitu. Nah, kalau dari Kak Bagas sendiri gimana nih? Kalau Hari Lingkungan Hidup Studio itu biasanya Kak Bagas ngapain? Atau mungkin ya juga membentuk habit yang panjang ya? Itu apa aja biasanya dilakukan? Oke, sebelum jauh ke situ, saya sangat sepakat ya dengan apa yang disampaikan Ivan tadi mengenai aksi nyatanya yang memang benar-benar nyata gitu, aksi yang dilakukan sama Ivan gitu kan untuk bukan hanya memperingati sebenarnya, tapi lebih ke merenungkan apa yang akan kita lakukan dan yang pernah kita lakukan gitu kan. Mungkin sebelum saya bergabung di KOPHI itu pemantik kesadaran diri mengenai lingkungan itu sangat terbatas ya, karena saya tinggal di kampung, akses informasi terbatas dan lain sebagainya. Jadi pembentukan habit tentang kesadaran lingkungan juga minim sekali gitu. Nah, setelah bergabung dengan KOPHI ataupun saya mempunyai akses informasi yang jauh lebih baik begitu karena aksi nyata begitu ya Kak, tadi pertanyaannya. Betul. Nah, sebenarnya saya lebih menyorot tentang kepemudaan di nomenklaturnya KOPHI ya, Koalisi Pemuda Hijau Indonesia begitu. Jadi hal-hal yang kecil yang bisa kita kontribusikan untuk lingkungan, seperti halnya kita plastikless, kita kemana-mana menggunakan tote bag misalnya, terus kemudian kita menggantikan botol sekali pakai dengan tumbler, kemudian mengurangi sedotan plastik dengan kita membawa stainless straw dan seterusnya, itu perilaku kecil yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak bisa misalnya aksi nyata seperti kita misalnya demo, boykot dan lain sebagainya, kita melakukan itu kecil, hal-hal kecil itu saja sebenarnya kita bisa berdampak di kemudian hari begitu kan, dengan kita mengurangi sampah plastik misalnya. Kan masyarakat kita itu sedikit-sedikit suka yang viral kayak, jadi aku pernah nih kemana-mana aku bawa tumbler sendiri, bawa stainless straw sendiri begitu kan. Teman-temannya kok jadi nanya, kamu kenapa sih kok kesini kayak ribet gini-gini ya, Wak. Aku jelasin akhirnya, gini loh kondisi keadaan lingkungan kita sekarang gini. Kita penyumbang sampah plastik terbesar kedua atau ketiga kalau nggak salah di dunia gitu kan. Akhirnya dengan aksi yang kecil-kecil itu bisa memantik kesadaran orang lain gitu loh, Pak. Jadi hal-hal kecil saja gitu yang kita bisa lakukan itu seenggaknya bisa memantik kesadaran orang lain juga begitu kan. Jadi memang dimulai dari diri sendiri, dari apa yang bisa kita lakukan walaupun itu cuma mungkin bukan hal yang besar ya. Kita mengurangi sampah plastik dengan punya tumbler, terus mungkin kalau ke kantor bawa bekal sendiri gitu. Kalau beli kan nggak mungkin dapat tempat makannya ya, pasti dapat plastik, pasti dapat sampahnya gitu kan. Padahal itu kan kita gunakan cuma hitungan menit saja. Iya, kita penyumbang sampah jadinya ya kan. Nah, aku setuju banget sama Kak Bagas kalau bisa dimulai dari hal-hal terkecil seperti mengurangi sampah plastik itu sendiri gitu. Tambahan Kak, kan boleh ini ya, tema kita kan mengurangi polusi plastik ya untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup di tahun 2023 ini gitu. Itu Kak. Jadi sesuai dengan tema ini ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 ini. Oke, aku tuh tertarik banget nih sama peran dari komunitas sendiri ya. Apa sih, ini kan KOPHI komunitas lingkungan. Nah, gimana sebagai komunitas lingkungan juga merayakan Hari Lingkungan Hidup tuh biasanya mereka ngapain kayak gitu? Atau KOPHI sendiri tuh bagaimana? Walaupun kemarin memang sempat belum ada banyak kegiatan, tapi kan dari tahun 2013 itu kan sudah berjalan. Nah, biasanya KOPHI ini ngapain aja sih kalau berkaitan dengan ini kan kayak hari raya gitu ya, kalau Hari Lingkungan Hidup gitu. Itu ngapain? Mungkin Kak Ivan mau cerita?
Mungkin Mas Bagas dulu aja. Oke, Bagas dulu. Kalau apa yang dilakukan KOPHI ketika Hari Lingkungan tiba gitu kayak ya. Gini, kegiatan KOPHI itu minim ketika pandemi. Mungkin ini bukan yang hanya dirasakan oleh KOPHI, kayak mungkin komunitas-komunitas lain juga merasakan hal demikian begitu. Ketika pandemi, ruang gerak kita terbatas, kita nggak punya banyak waktu, kita nggak punya banyak tempat untuk melakukan hal-hal yang memang seharusnya itu kita lakukan gitu. Tapi sebelum pandemi itu biasanya kita melakukan aksi-aksi seperti kita bersih lingkungan, bersih pantai, kemudian kita juga pernah melakukan screening film, yang mana tujuannya adalah seperti yang saya katakan tadi Kak, kita seenggaknya kita harus memantik gitu kesadaran teman-teman kita untuk melihat realitas keadaan lingkungan kita itu seperti ini loh gitu. Pun dengan aksi nyata juga kita melakukan bersih pantai, kemudian kita memilah plastik, mana yang menjadi penyumbang besar polusi plastik di pantai kita, kayak misalnya PT A, B, C, terus kita propagandakan di sosial media agar semuanya itu paham gitu. Polusi plastik yang diciptakan oleh perusahaan atau korporasi besar itu yang harus kita lawan gitu loh Kak, gitu sih. Wah, memang kalau di komunitas itu menurutku kita bisa lakukan hal lebih daripada waktu kita hanya sendiri. Maksudnya kalau kita sendiri mungkin ya hal-hal yang kecil, tapi kalau di komunitas kan bisa bareng-bareng. Iya, oleh karena itu kita gebrak bersama Kak. Iya, gebrak bersama. Ini kita nantikan ya kegiatannya setelah oprek recruitment ini apa aja kayak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang tantangan di era saat ini, kira-kira menurut KOPHI apa sih tantangan ke depannya? Apalagi udah dirasakan saat ini ya, tentang keberlanjutan lingkungan hidup itu seperti apa? Mas Ivan? Aku sih ya, dari kalau aku dari sudut pandang pertanian sih Mbak. Gimana tuh Mas? Kita sedang krisis pangan sehat. Gitu. Jadi kita lihat dari kandungan nutrisinya, dari maksud bukan hanya sehat itu sayuran gitu, tapi kalau kita lihat sayuran dan diteliti, kalau misalnya ada zat residu dari pupuk kimia sintetis, itu sebenarnya bisa merusak saraf dan kerja otak gitu. Jadi domino efek dari penggunaan pupuk kimia sintetis tentunya ya, itu sangat merusak generasi ke depan. Nah, Indonesia saat ini menurut KOPHI juga itu sedang krisis pangan sehat. Karena sekitar 95% pertanian di Indonesia itu menggunakan NPK yang sintetis gitu. Wah, besar sekali ya. NPK sintetis. Jadi perlunya adanya gebrak bersama itu tadi untuk gimana caranya untuk komunitas ini sebagai warna, sebagai pematik di petani-petani milenial, di petani-petani yang sudah lama berkecimpung di situ gitu. Jadi gitu sih. Terus kita kalau misalnya kita mau bahas sejarah sih Mbak ya. Jadi kenapa kok sekarang ada krisis pangan sehat itu? Saya kan tadi bilang gitu kan. Iya. Itu dimulai dari 1970 sih. Dari 1970 saat itu pemerintah dan juga jajarannya menginginkan untuk swasembada pangan. Sementara sistem siklus hara yang ada di dalam tanah, siklusnya itu belum mencukupi untuk swasembada pangan di Indonesia. Sehingga muncullah pupuk yang untuk mempercepat dan untuk meningkatkan bobot itu. Dari sebelum 1970 ke atas, selanjutnya terjadi swasembada beras. Saat itu di eranya Soeharto. Nah, disitulah benih-benih transgenik dan pupuk sintetis itu masuk dalam Indonesia gitu. Nah, domino efeknya adalah yang tadi saya sampaikan di awal tadi, yang saraf putus. Terus kalau misalnya kita pikir sih Mbak, zaman dulu itu simbah-simbah kita itu umurnya di atas 70, 80. Iya. 90 bahkan angka harapan hidupnya tinggi banget angka ya. harapan hidupnya tinggi, umur 100 saja masih ke sawah, misal umur dari 100 saja masih hihi gitu. Kita yang umur teman-temanku ya umur 20, 25 udah sakit boyok lah, asam urat lah kan. Jadi semakin kesini itu penyakit-penyakit aneh-aneh itu semakin muncul gitu kan. Jadi ada apa dengan
hal ini gitu. Kita harus cari akar permasalahannya itu apa gitu. Nah, salah satunya dari makanan yang kita konsumsi. Salah satunya dari makanan yang kita konsumsi. Untuk itu kan harus ini sih, untuk gerak bersama untuk berlaku organik, berlaku yang sehat. Gitu. Nah, sebenarnya kita bisa nggak sih Kak, kalau misalkan di rumah atau mungkin yang masih ngekos gitu, itu bisa nggak sih punya kesempatan buat melakukan biar punya itu tadi makanan yang sehat gitu? Oh gitu, itu bisa banget. Dulu zaman 2019 itu Koalisi Pemuda Hijau sempat ada proyek di Gambiran. Oh, proyek apa itu? Itu pemanfaatan lahan sela. Jadi di mana lahan 1 kali 1 meter itu dibuat kandang 3-in-1. Kalau kita membahasainnya kandang 3-in-1. Jadi di atasnya itu ada 8 polybag jadi kayak rak susun 3 gitu. Paling atas sendiri ada polybag sayur. Saat itu ada kangkung, ada sawi, ada selada, ada tomat juga. Terus di bawahnya ini, di bawah kandang ya di bawah polybag itu ada kandang ayam. Kandang ayam, terus bawah sendiri lelenya, perikanannya gitu. Jadi tiga sistem budidaya ada di dalam 1 kali 1 meter. Wah, jadi ternyata nggak butuh lahan yang artinya kalau misalnya gitu. Kita di Jogja ya di kawasan perkotaan, lahan 1 kali 1 itu bisa membuat pangan sehat, walaupun itu tidak tercukupi 100% ya untuk di 1 kakak. Cuman kita sudah belajar dan membentuk perilaku yang dan kalau itu kan bisa membentuk kebiasaan ya, maksudnya jadi belajar terus menerus gimana sih mengembangkan seperti itu kan, dimulai dari langkah yang kecil. Betul. Budidaya juga sebenarnya kalau saya sih ya, saya memandang budidaya itu sebagai cerminan diri. Cerminan diri. Biasanya kalau orangnya baik itu nanti tanamannya juga bagus. Tapi kalau orang itu punya perilaku yang buruk lah, gampangannya malingan lah apa dan lain-lain, mesti tanamannya juga ada efeknya gitu. Tercermin ya dari tanamannya sendiri. Terus juga misal kita males-malesan, terus nanti hasil lelenya kurang bagus atau hasil tanamannya juga kurang bagus sih. Itu kan cerminan dari diri. Jadi adanya budidaya di sekitar kita itu bisa untuk sebagai cerminan sehingga untuk meningkatkan perilaku yang lebih baik lagi. Betul. Coba habis ini kita nanam ya. Terus gimana hasil tanaman kita mencerminkan keadaan kita atau enggak? Tapi sebenarnya waktu pandemi itu kan kita banyak-banyaknya suka berkebun ya. Karena kita dibatasi tadi, kita gak banyak kegiatan di luar, berkomunitas pun mungkin beralih ke webinar seperti itu, pertemuan online. Akhirnya juga aku lihat beberapa teman aku itu mereka ini menanam, beli beberapa media tanam. Nah itu terus mulai menanam yang gampang-gampang kayak gitu. Dan sebenarnya memang nggak harus membutuhkan lahan yang besar kan. Bahkan aku lihat teman kosku aja bisa, apalagi yang punya rumah mungkin memang halamannya bisa dipakai untuk bertanam kecil-kecilan kayak gitu. Kalau dari Kak Bagas mau nambahin nggak kira-kira tantangan bagi komunitas terkait dengan saat ini ya, teknologi juga kayak gitu dan berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup kayak gitu. Tantangan kita sebagai komunitas ya Kak. Sebenarnya komunitas di Jogja sendiri, kita bicara di Jogja aja lah ya. Itu kan komunitas lingkungan itu nggak hanya KOPHI ya, ada banyak komunitas yang bergerak juga di bidang lingkungan. Itu artinya banyak dari kita itu yang sudah mulai sadar akan lingkungan begitu. Nah tantangannya adalah menurut saya pribadi itu political will dari pemerintah kita. Jadi pemerintah itu kan mereka yang punya power, mereka yang membentuk undang-undang, mereka yang melakukan pengawasan dan lain sebagainya begitu kan. Namun walaupun kita setiap hari bersih-bersih sampah, walaupun setiap hari kita nge-tweet tentang deforestasi, walaupun setiap saat kita melakukan aksi protes dan lain sebagainya, kalau itu nggak difasilitasi oleh pemerintah, kalau pemerintahnya denial lingkungan hidupnya baik-baik saja, itu menurut saya juga akan percuma gitu. Jadi kita nggak punya sinergi yang kuat antara kita sebagai komunitas dan juga pemerintah sebagai
tempat yang seharusnya mereka punya power lebih untuk menciptakan kondisi lingkungan hidup yang lebih baik gitu kan. Jadi misalnya gini, aku juga sering nggak habis pikir gitu, kalau misalnya kita tiap hari, tiap saat kita bersih lingkungan, kita garuk sampah dan lain sebagainya, tapi di sisi lain nggak ada nih perda yang mengatur tentang sampah di piungan tiap hari makin mengkhawatirkan gitu. Terus kemudian kerusakan lingkungan yang lain, deforestasi hutan, makin hari lingkungan kita dibeban untuk alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Nah ini kan kebersinambungan ataupun sinergi kita dengan pemerintah itu kayak nggak sinkron gitu. Jadi menurut saya tantangan yang paling beratnya di situ gitu. Kita meyakinkan pemerintah kalau misalnya batu bara itu adalah energi kotor gitu kan. Pemerintah juga di sisi lain udah bilang kita mau renewable energy, tapi di sisi lain PLTU makin banyak juga digarap gitu kan. Nah itu tantangan besarnya sih bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi komunitas kopi dan komunitas lainnya begitu Kak. Jadi memang komunitas lingkungan juga punya tantangan tersendiri ya, berkaitan dengan peraturan dari pemerintah untuk mencegah penumpukan sampah segala macamnya, itu juga perlu diatur. Kita dikit mungkin bisa dikriminalisasi gitu kan, menurut tantangan gitu. Banget iya benar. Oke, semoga itu juga jadi ini ya, semangat buat teman-teman di komunitas tetap bergerak gitu walaupun tantangannya banyak. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan iklim ya, sebenarnya pendekatan apa sih yang dapat diambil oleh komunitas untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan secara efektif? Mungkin kalau dari pandangan Kak Ivan dulu mungkin. Kayaknya lebih baik Mas Bagas dulu sih. Oke, krisis iklim ya Kak. Perubahan iklim ya. Perubahan iklim, krisis iklim atau apapun istilahnya itu sangat mengkhawatirkan ya. Jadi kalau kata pepatah gitu kan, kita itu tidak diwarisi lingkungan oleh nenek moyang kita, tetapi kita meminjamnya dari anak cucu kita nantinya begitu kan. Jadi sebisa mungkin kita mengembalikan lagi alam yang sangat-sangat menakjubkan ini untuk generasi kita ke depannya gitu. Dengan cara apa? Ya penyumbang paling besar krisis iklim itu kan polusi kayak. Jadi entah itu polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik, kemudian tadi yang sudah saya sebutkan PLTU, batu bara dan lain sebagainya, itu kan satu kesatuan yang menyebabkan krisis iklim itu makin parah. Maka oleh karena itu banyak komunitas juga yang mendorong untuk menghentikan PLTU itu tidak dibangun lagi. Kemudian PLTU itu kalau nggak bisa di stop dalam waktu dekat dikurangilah. Terus kita alihkan APBN dan APBD dan lain sebagainya itu untuk percepatan energi baru terbarukan. Nah, itu yang bisa kita lakukan lagi-lagi sebagai pemuda ya. Itu kita keterbatasan akan power. Yang kita bisa lakukan mungkin hanya mengkritisi dari segi kebijakan pemerintah lewat apa, mungkin lewat tweet, mungkin lewat dari tadi gebrak bersama lewat hashtag dan lain sebagainya, agar isu ini itu tetap naik gitu Kak. Tidak tenggelam seiring berjalannya waktu gitu kan. Nah, bagi komunitas ataupun bagi pribadi kita yang sadar akan lingkungan, itu hal-hal yang semacam ini harus kita galakkan lagi begitu. Kayak misalnya kita bergerak untuk menjaga lingkungan gitu kan. Itu dengan hal-hal yang seperti ini saja yang bisa dilakukan oleh pemuda sebagai kita gitu. Itu dengan cara-cara penyadaran dari person to person, dari orang ke orang gitu, tuh sangat-sangat perlu dilakukan gitu. Kalau kita yang sadar itu 10, kita melawan mereka yang banyak, itu kan nggak mungkin kita akan menang kayak. Tapi kalau misalnya kesadaran kita itu banyak, yang mendorong akan keberlanjutan lingkungan, yang mendorong akan renewable energy juga banyak, itu kan
lambat laun mungkin ya, harapan saya juga gitu, pemerintah juga akan sadar dengan seiring berjalannya waktu gitu loh Kak. Mungkin itu Kak. Wah, jadi memang komunitas juga punya peran penting gitu, menaikkan. Sangat penting ya. Iya, biar isu-isu tentang lingkungan terutama perubahan iklim juga salah satunya ya, itu tetap naik, tetap diperhatikan oleh semua orang. Iya, betul. Gitu, termasuk pemerintah juga. Ada tambahan nggak kalau dari Kak Ivan? Kalau aku sih, kita kan hidup di Jawa ya Mbak. Jadi di Jawa itu ada sebuah filosofi namanya pepatah sangkan paraning dumadi. Yang pertama sangkan paraning dumadi, dan yang kedua sedulur papat limo pancer. Nah, kenapa kok saya angkat ini gitu? Kan kalau di bahasa Indonesia kan sangkan paraning dumadi itu, sangkan itu adalah asal usul kejadian. Paraningnya proses, dumadi itu sudah jadinya. Nah, tadi kan sudah diangkat gimana kondisi yang mengatur di Indonesia ini gitu kan, ada sebuah masalah yang disebut apa ya namanya, pemerintah yang bermasalah lah gampangannya. Itu kan dumadinya, itu kejadiannya. Ketika kita hanya apa ya, bukan hanya sih, maksudnya kita terlalu menyalahkan dumadinya, itu juga kita juga salah. Tanpa kita merubah unsur sangkannya gitu. Jadi kalau saya dan juga Kopi sih, untuk merubah segala sesuatu itu dimulai dari hulunya, dari sangkannya. Jadi kalau misalnya dibalik di sudut pandang pertanian tadi ya Mbak. Iya, boleh. Jadi gini, ketika kita makan yang tidak sehat gampangannya, itu kan akan merubah seluruh kerja dalam tubuh, seluruh organ dalam tubuh kita itu juga akan berubah lah gampangannya. Yang dimakan oleh presiden dan seluruh jajaran di pemerintahan pusat, nah itu sumber makanannya dari mana? Oh iya. Gitu. Jadi ketika kita melihat dari kacamata secara luas lah teman, itu sebenarnya kalau saya sih kalau mau demo, itu yang di demo sebenarnya ada yang disangkan, karena dia yang sebagai hulu untuk dihilirnya, gitu. Jadi untuk merubah sebuah sistem juga harus merubah dari hulunya sih, gitu. Gitu. Terus kemudian yang tadi sedulur papat limo pancer itu. Jadi sedulur papat itu 4 elemen tadi itu, tanah, air, api dan udara, dan pancer adalah manusia sebagai kebijaksanaan. Jadi ketika 4 elemen ini bersatu dengan dikendalikan oleh manusia dengan asas kebijaksanaan, itu akan menimbulkan cahaya yang baik gitu. Itu kalau dari filosofis budaya Jawa. Kalau nggak salah seperti itu. Iya, menarik banget ya ini Kak Bagas ya. Kak Bagas sudah tahu juga tadi filosofi seperti itu. Pernah dengar tapi baru penjelasannya mungkin detail. Iya, aku juga baru dengar sih. Itu juga asal mula Ragi Bumi. Sebenarnya Ragi Bumi itu yang buat nama itu sebenarnya saya dan Ketua Kopi Mas Zain itu. Jadi Ragi itu kan bahasa Jawa. Jadi saya angkat dari Ragi kan apa ya? Yang menyatukan tempe. Ragi itu kan salah satu unsur untuk menyatukan. Jadi dari komunitas ini memiliki divisi Ragi Bumi. Harapannya komunitas kopi ini dapat menyatukan dari berbagai macam komunitas untuk bersama-sama untuk berperilaku baik, terutama di bidang lingkungan itu. Iya, menarik sekali nih Kopi punya divisi Ragi Bumi ya Kak Bagas ya. Nanti kayaknya banyak nih teman-teman yang pengen milih ini nih masuk divisi Ragi Bumi nih. Oh, sangat boleh. Iya. Karena ternyata filosofi sekali dan bagus banget kayak gitu visinya. Iya. Nah, ini kita nggak kerasa ya udah di pertanyaan yang saya siapkan udah yang terakhir. Jadi aku nggak kerasa ya. Nah, sebenarnya yang terakhir ini aku pengen tahu banget gimana kok dari sudut pandang Kopi dan juga mungkin pribadi juga bagaimana kita dapat mengajak lebih banyak orang untuk peduli dengan menjaga lingkungan. Kalau misalkan Kopi juga apakah punya strategi khusus termasuk strategi komunikasi ya yang efektif kayak gitu sehingga teman-teman kita, orang-orang masyarakat itu juga lebih sadar untuk menjaga lingkungan. Dari siapa Kak? Gitu. Boleh. Tentu dari Mas. Iya, dari Wakil Ketua Kopi dulu. Oke,
Ini pesan buat teman-teman berarti ya? Iya, gimana cara untuk teman-teman bisa lebih sadar untuk menjaga lingkungan. Oke, jadi seperti ini ya. Dari hari ke hari sampah plastik itu kan mencemari lautan kita. Ya. Dari hari ke hari juga hewan ataupun makhluk yang ada di lautan itu mati juga karena sebagian besar ulah kita gitu. Jadi kita misalnya nih konsumsi air minum dalam kemasan. Kita minum, kita beli, 2 menit kita minum, selesai habis kita buang. Tapi kita nggak tahu kan sampah yang kita buang itu nanti muaranya akan kemana gitu. Nah sebagian besar sampah plastik itu teman-teman itu akan bermuara ke lautan dan itu akan sangat membahayakan makhluk hidup di lautan begitu kan. Sudah banyak sekali berita-berita terkait hal ini. Paus mati karena di dalam tubuhnya mereka yang mereka konsumsi adalah sampah. Terus kemudian ubur-ubur yang terkena sedotan plastik. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan sampah ini yang mengancam kehidupan biota-biota lautan begitu. Itu salah satunya. Kemudian juga kalau kita tadi bicara krisis iklim, dari hari ke hari luasan hutan di Indonesia itu dibabat untuk dialihfungsikan lahan ataupun kita kalau bicara lahan mungkin dialihfungsikan juga untuk perkebunan sawit dan lain sebagainya. Itu kan salah satu hal yang sangat mengancam lingkungan. Kalau kita berbicara tentang krisis iklim, ditambah lagi polusi udara, ditambah lagi mungkin tadi soal batu bara, pertambangan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, menurut saya pribadi dan ini pandangan dari KOPHI Yogyakarta begitu ya, lingkungan kita itu sedang tidak baik-baik saja dan kita tidak bisa denial kalau kita menghadapi dunia yang baik-baik saja juga. Jadi untuk itu saya tetap memupuk kepercayaan ya kepada pemuda-pemuda mungkin dari kawan-kawan KOPHI yang hari ini masih tergabung dan mungkin teman-teman yang mau bergabung juga dengan kita gitu, untuk bergabung bersama kami, kita lakukan apa yang kita bisa dulu. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan tadi yang sudah disampaikan, kita akan buat project-project yang bisa untuk mengatasi permasalahan lingkungan mungkin ya. Mungkin juga ide-ide dari teman-teman juga kita tunggu untuk pergerakan KOPHI juga. Itu yang kita harapkan gitu Kak Nana untuk kedepannya. Jadi kita nggak boleh nih stuck aja, kita nggak boleh nih menganggap kalau lingkungan kita hari ini tuh baik-baik saja. Masih banyak sekali permasalahan lingkungan yang membutuhkan mungkin gebrak bersama. Iya, gebrak bersama dari kita gitu kan ya. Ya, mungkin itu dari saya Kak Nana. Oke. Menarik sekali. Kalau dari Kak Ivan? Aduh, aku sebenarnya tadi mau bilang teman, ini lupa Mbak. Oh iya. Sebenarnya udah tersampaikan semua dari Mas Bagas. Cuman tambahan aja sih, kalau dari sudut pandang Islam ya, itu ada sebuah ayat. Jadi berat nih Kak. Aduh, terlalu berat sebenarnya. Gak apa-apa. Itu man arofa nafsah faqad arofa rubbah. Jadi barang siapa yang benar-benar mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya juga. Artinya, tapi bukan di sini saya menganalogikan bukan hanya Tuhan saja, tapi dengan segala-galanya, dengan semua ciptaannya termasuk lingkungan hidup. Nah, tentu man arofa nafsah, barang siapa mengenali dirinya, dan diri itu kan pasti ada beberapa unsur elemen. Jadi kita gimana caranya untuk mencintai beberapa elemen itu yang saya sebutkan di awal tadi. Ada tanah, air, cintailah tanah, cintailah air, cintailah udara, cintailah api. Tapi api di sini adalah bukan api kayak semacam kebakaran, tapi api di sini saya gambarkan sebagai energi positif dari dalam diri kita. Gitu. Jadi ketika kita mengenali, pasti juga akan lebih menjaga kontekstual dari lingkungan itu. Gitu sih Mbak. Oke, jadi jangan lupa ya menjaga diri, tapi mengenali diri, benar-benar kenal dengan diri, termasuk elemen-elemen yang ada di dalam. Termasuk lingkungan sekitar, gitu betul. Kan pastinya. Nah ini menarik banget
tadi obrolan kita ya tentang lingkungan hidup, tentang isu perubahan iklim dan semuanya tadi udah masuk kita bahas juga. Nah sekarang aku pengen tahu closing statement nih dari Kophi atau mungkin pribadi juga gitu terkait dengan mungkin anak muda ini harus ngapain sih kayak gitu, lebih spesifiknya Kak gitu, yang diperlukan saat ini gitu. Kak Ivan. Yang diperlukan saat ini melihat sudut pandang itu bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi dari berbagai macam sudut pandang. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu jangan melihat misal impact kita jangan hanya melihat dari sisi satu sisi, tapi melihat dari segala sisinya. Jadi memikirkan segala sesuatu sebelum bertindak gitu sih. Oke, nah ini sudah dari Kak Ivan, berarti ini gongnya nih dari Wakil Ketua. Aduh, iya. Closing statement Kak ya. Jadi teman-teman mungkin kita lebih aware lagi ya tentang kondisi lingkungan kita saat ini. Saya ulangi lagi, kita masih menghadapi banyak problema lingkungan yang ada di Indonesia. Mungkin nggak usah jauh ke Indonesia, kalau kita berbicara ini tentang komunitas yang ada di Jogja gitu ya, kita juga masih harus banyak aware lagi terkait sampah, terkait solidaritas kita tentang kawan-kawan kita yang masih mengalami represivitas aparat terkait lahan mungkin dan lain sebagainya gitu. Jadi gebrak bersama memang sangat kita butuhkan begitu Kak. Dan closingnya buat pemangku pemerintahan gitu ya, aku sangat berharap sekali kondisi lingkungan hidup kita Indonesia itu kan punya sekali keberagaman ini ya, ekologi ya, dari lautan kita punya, agraria kita punya, segalanya kita punya gitu loh, dibandingkan negara-negara mungkin yang tidak seberuntung dengan kita. Jadi kawan-kawan, tidak ada pertumbuhan ekonomi di atas kerusakan ekologi, begitu sih menurut saya. Oke. Terima kasih banyak dari Kophi Jogja ya, udah datang di Bijang Seru Komunitas hashtag pertama karena edisi perdana. Iya boleh dong. Nanti kita bisa seru-seruan lagi mengundang komunitas lingkungan yang lain, jadi bisa diskusinya mungkin akan lebih dalam lagi gitu. Dan semoga nanti kita bisa sama-sama aksi nyata untuk lingkungan kita ya gitu. Terima kasih buat Wonder People dan juga kawan Padepokan yang udah dengerin diskusi kita. Ya semoga ada sesuatu yang bisa diambil yang bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di Bijang Seru Komunitas selanjutnya. See you. See you.